Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Asbos, Alhamdulillah wa syukurillah kembali kita bertemu di kesempatan kali ini. Dan hari ini saya ingin mengajak Sobat Asbos semuanya untuk berbincang dengan seorang guru kita yang beliau ini mendapatkan amanah sebagai Ketua Fantastik, terutama untuk Fantastik di SMPT Jalan Cagak. Kita akan berbincang banyak hal terkait dengan santri baru, aktivitas mereka di sini seperti apa, dan apa yang harus dilakukan oleh orang tua yang ada di rumah guna mendukung proses belajar mengajar di masa pandemi ini. Langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sehat Ustaz ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Kita langsung saja tanya ke beliau terkait dengan kegiatan kali ini. Kayaknya Ustadz sekarang lagi sibuk-sibuknya ya untuk menyambut santri baru yang sebetulnya kalau tidak salah masuknya kemarin sebetulnya bulan Juli ya? Iya. Bulan Juli, tapi karena pandemi kan. Ada pandemi ya, jadi sekarang akhirnya baru bisa masuk sekitar bulan apa kemarin? Kalau yang kelas 9 itu udah 3 minggu yang lalu. 3 minggu yang lalu ya. Kalau yang kelas 8 2 minggu yang lalu. Dan sekarang yang kelas 7. Oh, yang kelas 7. Jadi kelas 7 semuanya baru masuk ya? Iya, yang kemarin baru ya. Sekarang. Oke. Baik. Terkait dengan kedatangan santri baru ini ya, yang kelas 7 ya. Semuanya sudah hadir di sini ya. Nah, mereka sudah mulai mengikuti pembelajaran atau seperti apa? Jadi memang dari awal kita itu desain untuk yang kelas 7 ya. Ini tidak langsung pembelajaran Kak Imam. Oke. Kita ada namanya Fantastik yang ya baru tahun ini terjadi 2 sesi. Ada sesi online sama sesi offline. Sesi online itu 1 pekan. Untuk yang sesi online ini 2 hari kegiatan Fantastik offline, ditutup nanti dengan festival dan demo ekstrakurikuler. Jadi kalau dihitung ya 3 hari. Cuma nanti kayak yang Putra ini hari Senin dan Selasa, kemudian dijeda 1 hari, baru pas hari Rabunya pas hari Kamisnya penutupan. Sedangkan yang Putri itu Selasa dan Rabu, kemudian Kamis ada dijeda, Jumat baru penutupan. Itu yang Fantastik offline-nya. Cuma penting juga disampaikan ke Sobat Asbos ya, terkait dengan Fantastik. Iya. Sebetulnya Fantastik itu apa? Nah, jadi ini sahabat kabar Asbos baru dengar juga ya, mungkin baru. Iya. Apaan Fantastik gitu kan? Betul. Kalau di sekolah yang lain pasti juga ada sih Kak Imam. Istilah untuk murid baru itu apakah kalau di beberapa sekolah itu ospek, orientasi pengenalan kampus, kayak gitu ya. Nah, kalau di kita memang mengambil branding yang berbeda, tapi substansinya sama. Cuman kita ambil nama Fantastik agar setiap murid yang datang itu merasakan bahwa ini rumah baru buat mereka. Nah, jadi setelah mereka itu meninggalkan kampung halamannya, kemudian meniatkan dirinya bertekad untuk belajar di kampus kita ini, mereka itu disambut dengan sesuatu yang fantastik. Nah, Fantastik ini dulu pernah konsep awal itu para founding fathers-nya Ashifa itu tulisannya bukan Fantastik Kak Imam. Fantastic ya? Bukan begitu, tapi tulisannya Fantastic. Fantastik. Jadi ingin harapannya setiap yang datang itu ya senang, merasa happy, bergabung sebagai keluarga baru Ashifa. Mereka mengenal Ashifa dari desain secara umum, sebelum nanti mereka terjun sampai ke yang detail-detailnya. Jadi ini merupakan adaptasi awal gitu. Makanya program-programnya ya sifatnya yang adaptif buat mereka
meliputi perkenalan dengan guru-guru, perkenalan guru tahfiz, kemudian simulasi Kak Imam. Ada simulasinya. Simulasi, ada tahfiz, simulasi, kemudian simulasi makan pun kita simulasikan. Wah, begini nih di Pak makannya. Kemudian ada simulasi kalau malam itu tidur jam sekian, itu ada dibangunkan jam sekian. Dibangunkannya juga dengan bacaan Al-Quran juga Kak Imam. Jadi bukan tidak dipukul-pukul, tidak apa ya. Tidak itu. Jadi ketika itu sudah jadi habit, mereka udah terbiasa. Jam sekian harus bangun, jam sekian harus sholat subuh. Setelah itu mereka tahfiz, menghafalkan Al-Quran, kemudian pergi ke sekolah, kemudian kembali ke kamar, sholat zuhur, kemudian setelah itu ekstrakurikuler. Pada asar tahfiz lagi, pada maghrib kita biasanya ada tambahan taklim atau pengajaran agama. Pada isya tambahan halbas, halaqah bahasa. Kemudian sebelum tidur ada refleksi. Tidur lagi kayak gitu. Nah, cuma kan kalau dulu waktu belum ada pandemi kan kegiatannya istilahnya apa ya? Tidak terlalu banyak dibatasi. Betul. Perbedaannya kalau sekarang fantastik yang diterapkan di masa pandemi itu apa? Jadi sekarang memang misalnya sekarang seperti sesi untuk yang sifatnya stadium general, itu kita sudah nggak ada acara kebersamaan yang sifatnya itu berkerumun gitu Mas, nggak ada. Nah, jadi gini Kak Imam, kalau misalnya dulu ya, kita ada game misalnya semacam perang badar gitu, ada 2 tim kan, jadi otomatis berkerumun ini. Nah sekarang yang kayak gitu nggak ada, paling maksimal cuma 5 orang lah yang sifatnya diskusi, itu pun juga menjaga jarak gitu. Dan yang pasti mereka juga wajib menjaga masker selama kegiatan. Terus kalau ada keluhan sakit ya mereka otomatis nanti di karantina dulu. Dan alhamdulillah ini memang kalau setiap kegiatan itu diberlakukan bagi mereka yang betul-betul sudah ketika di swab itu hasilnya negatif gitu. Jadi insya Allah tidak akan rentan terhadap penularan COVID-19 gitu. Berarti dipastikan sekali lagi ini ya Sobat Asbos, berarti dipastikan ini yang santri-santri yang sudah datang ke sini itu semuanya sudah diswab. Semua sudah diswab. Dan keluar hasilnya semuanya negatif. Semuanya negatif. Alhamdulillah. Berarti itu penegasannya ya Sobat Asbos, supaya nanti Sobat Asbos juga tidak bertanya-tanya, loh kok mengadakan kegiatan outdoor bersama-sama misalnya begitu ya. Gitu. Karena alhamdulillah kita sudah optimalkan ikhtiar dengan cara itu tadi dijelaskan swabnya hasil semuanya negatif. Sekarang kita lanjut lagi nih. Nah, di kegiatan-kegiatan fantastik itu apa nanti juga anak-anak itu akan akan diperkenalkan dengan seluruh lingkungan yang ada di pesantren atau bagaimana? Ya betul sekali Kak Imam. Memang ada rule-rule yang tidak mereka dapatkan ketika mereka di sekolah dasar di SMP ini. Pertama, bahwa mereka itu kelas itu beda lokasi gitu. Kawasan putra ada sendiri, kawasan putri ada sendiri. Nanti itu kita ada field trip namanya, pengenalan lingkungan. Itu sampai mana batasan kawasan buat laki-laki itu sampai mana? Kawasan buat putra itu sampai mana? Nah itu nanti semua yang di kawasan putra itu mulai dari Masjid An-Nur, masjid kita di Putra, sampai keliling ke ruang guru, kemudian bertemu para guru, kemudian laboratorium IPA, laboratorium bahasa, kemudian perpustakaan, juga tentu saja yang mereka sehari-hari ada di sana, di dapur, kamar mandi, di toilet, kemudian gedung-gedung yang mereka masuk di kegiatan GOR, di kantin atau di Syifa Mart juga. Nah ini nanti mereka akan dikenalkan keliling kayak gitu. Nanti diberi gambaran umum, dan ini penanggung jawabnya siapa. Kalau ada kebutuhan dengan kantin itu ini loh Pak ini. Kalau wakil kepala sekolahnya itu ini. Biasanya itu butuh waktu ya 2 jam sampai 3 jam Kak. Nanti keliling gitu. Itu pengenalan lingkungan, kita menyebutnya field trip ya. Nah Sobat Asbos, penjelasan ini sekaligus memberikan gambaran ya kepada sobat semuanya terkait dengan
kegiatan fantastik kita, ya, terutama untuk SMP IT Ashifa Boarding School Jalan Cagak. Berikutnya nih, Ustadz ya, ini kan yang kelas 7 kemarin luar biasa, waktunya sangat pendek ya, begitu datang ya, sobat semuanya, datang ke lokasi, orang tua tidak diperkenankan turun, begitu kan, kemudian tim penyambutan itu yang menurunkan barang-barang dari mobil, gitu kan, kemudian anandanya turun, memberikan berkas, dicek suhu dan sebagainya, pokoknya kurang dari 15 menit selesai, dan orang tua kemudian harus pulang, tidak boleh berhenti di sini, ya kan. Pasti itu cukup menguras emosi juga, ya kan, harus meninggalkan anak-anaknya di sini dalam waktu yang cepat, begitu kurang dari 15 menit dan harus kembali lagi ke rumah. Tentu banyak orang tua di rumah yang bertanya-tanya atau barangkali mungkin masih ada yang sempat khawatir nanti putranya seperti apa di sini dan sebagainya. Kira-kira saran atau mungkin juga motivasi dari Ustadz untuk orang tua yang ada di rumah supaya tidak perlu khawatir lah ya, atau mungkin juga tidak perlu was-was ketika anak-anaknya ada di Ashifa. Gimana? Sehat itu bukan utopia. Sehat itu bukan khayalan. Sebenarnya di kondisi apapun itu selalu ada jalan untuk kita tetap sehat. Alhamdulillah kalau di Ashifa Jalan Cagak ini khususnya ini kita memang mengoptimalkan betul-betul sehingga harapan, ekspektasi dari orang tua dan tentunya kita semua, tidak ada satupun yang terjangkit COVID-19. Amin ya Rabbal. Itulah kenapa sampai orang tua nggak boleh turun ya, nggak diberi kesempatan. Walaupun apalagi yang kelas 7 kan Kak Imam, Masya Allah melepasnya kayak apa itu sangat berat gitu. Kemarin saya sempat melihat ada yang harus lama, harus menangis begitu. Saya ikut merasakan juga, luar biasa. Nah itu demi kebaikan yang lebih besar. Jadi ungkapan psikologis, ekspresi kasih sayang kepada anak itu nggak bisa dipungkiri sebagai sesuatu yang sangat penting. Tapi kesehatan dari anak kita dan kita warga Ashifa secara umum itu menjadi harapan kita yang lebih besar gitu. Nah nanti di Ashifa ini selain diberlakukan tadi setiap acara itu kita pastikan menjaga jarak, juga pakai masker, juga dalam kegiatan-kegiatan di masjid, Mas. Itu memang steril, Mas. Nggak steril boleh, kayak kecuali murid nggak boleh. Hanya murid dan mungkin pendamping wali asal juga ditunjuk ya. Itu pun yang sudah mendapatkan rekomendasi, artinya mereka betul-betul sudah negatif dan mereka itu wajib mencuci tangan dan memang mereka yang sudah istilahnya oleh gugus tugas COVID-19 di Ashifa ini, mereka sudah lulus untuk mendampingi mereka gitu. Oke. Jadi insya Allah sobat Asbos semuanya dan juga para orang tua yang ada di rumah ya. Jadi nggak perlu khawatir orang tua di rumah. Ya, insya Allah ya, karena memang untuk tempat-tempat yang dijadikan sebagai tempat belajar bagi para santri, terutama yang kelas 7 ya, dan umumnya juga semuanya, ini memang sudah diikhtiarkan, disterilkan dari orang asing ya. Betul. Termasuk para tamu juga, alhamdulillah ada tempat ini katanya Ustaz ya. Iya. Tempat. Kita sampai kepada tamu itu selain protokol kesehatan, ada pengecekan suhu, kemudian kalau memungkinkan penyemprotan desinfektan. Itu untuk bergabung dengan murid itu tidak diperkenankan. Sholat itu pun nggak bisa gabung seperti itu. Jadi mereka itu sifatnya ya say halo aja dari jauh melihat gitu kayak gitu. Oh iya, satu lagi nih, mumpung saya ingat nih Sobat Asbos. Ini kan tentu rasa kangen dari para orang tua nih ya, ke para putra putrinya yang datang nih, terutama yang kelas 7 kan pasti sangat luar biasa nih ya. Iya. Ada nggak fasilitas untuk berkomunikasi? Barangkali mungkin kalau sekarang kan nggak cukup ya, dengan telepon kan nggak cukup. Ada fasilitas video call atau apa gitu? Iya, jadi alhamdulillah sekolah juga sudah memfasilitasi itu. Bahkan mungkin kalau video call masih dirasa kurang, bisa nanti misalnya pakai Zoom atau Google Meet yang mereka semua melihat wajah dari orang tua
melihat anaknya dengan teman-temannya seperti apa, keakrabannya, dan seperti ya kita seolah-olah hadir di tengah-tengah mereka gitu kan. Jadi ya telepon iya, video call iya, yang sifatnya forum juga iya. Insya Allah kita fasilitasi. Mudah-mudahan bisa menjadi ikhtiar untuk mengatasi rasa kangen, untuk mengatasi rasa penasaran, untuk menghilangkan rasa khawatir gitu ya Ustaz ya. Betul. Dan yang jelas Sobat Asbos, terutama ayah bunda, bapak ibu sekalian, yang tidak boleh lupa adalah kita terus berdoa Ustaz ya. Mudah-mudahan semuanya sehat, yang di Asyifa sehat, baik para santri, guru, karyawan semuanya, ayah bunda yang ada di rumah juga semuanya sehat walafiat. Baik Ustaz, terima kasih untuk penjelasannya terkait kegiatan fantastik kali ini, terutama untuk santri kelas 7 SMP Asyifa Boarding School Jalan Cagak ya. Mudah-mudahan perbincangan kita kali ini memberikan banyak inspirasi dan juga manfaat bagi kita semuanya. Dan jangan lupa like, share, komen, dan subscribe supaya terus program-program dari Kabar Asbos ini bisa kita berikan untuk Anda semuanya dan memberikan manfaat yang besar tentunya. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi terima kasih Ustaz. Jazakallahu khairan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.